Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Fani Claresta Hamzah dengan IPM 220340169 dengan judul Analisis Efektivitas Resin Lewated M500, Cleanup Pilolit, dan Diatomit dalam Mereduksi Kromium pada Limbah Penyamakan Kulit. Daftar isi pada penelitian ini yang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dasar teori, serta metode penelitian yang digunakan. Untuk latar belakangnya, yakni industri penyamakan kulit menghasilkan limbah cair yang mengandung kromium hexavalen, BOD, COD, dan TSS yang mana melebihi baku mutu lingkungan. Kromium hexavalen ini juga bersifat toksik, karsinogenik, dan mudah larut dalam air sehingga membahayakan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Metode konvensional seperti presipitasi dan redox eh, masih menimbulkan lumpur yang cukup beracun dengan biaya yang cukup tinggi pada operasionalnya. Oleh karena itu, diperlukan metode pengolahan alternatif yang efisien dan ramah lingkungan, sehingga absorpsi dipilih karena lebih efektif dalam mengurangi kromium heksavalen. Dan absorben yang digunakan yakni klinoptirolit, diatomit, dan juga resin lewatin M500 melalui mekanisme pertukaran ion dan interaksi permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas dari ketiga absorben tersebut dalam menurunkan kadar kromium heksavalen dari limbah penyamakan kulit. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas berbagai jenis adsorben seperti klinoptirolit alami dan termodifikasi, diatomit, dan resin penukar ion lewatit M500 dalam menurunkan konsentrasi kromium heksavalen pada limbah cair penyamakan kulit. Yang kedua, metode absorpsi mana yang paling efisien dan potensial untuk diimplementasikan dalam skala industri sebagai solusi pengolahan limbah penyamakan kulit yang mengandung kromium yang cukup tinggi. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui dan membandingkan efektivitas adsorpsi kromium heksavalen dari limbah cair penyamakan kulit menggunakan berbagai jenis adsorben, yaitu klinoptirolit alami dan termodifikasi, diatomit, dan juga resin penukar ion lewatit M500. Dan yang kedua, mengidentifikasi metode adsorpsi yang paling efisien secara teknis dan ekonomis sebagai solusi pengolahan limbah cair penyamakan kulit yang lebih ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama adalah adsorpsi. Adsorpsi sendiri merupakan proses penyerapan zat terlarut ke permukaan padatan. Dalam pengolahan limbah cair, adsorpsi digunakan untuk menghilangkan logam berat seperti kromium heksavalen yang bersifat toksik dan karsinogenik. Adsorben seperti klinoptirolit, diatomit, dan juga resin lewatit M500 itu mampu mengikat ion kromium heksavalen melalui mekanisme pertukaran ion, interaksi elektrostatik, dan juga ikatan permukaan. Selanjutnya ada resin lewatit M500, yang mana resin ini merupakan resin penukar ion anionik berbasis polistirena divinil benzena dengan gugus aktif amonium kuartener. Resin ini sangat selektif terhadap anion seperti CrO2 CrO4 2- dan bekerja melalui mekanisme pertukaran ion. Efisien penghilang kromium heksavalen dengan resin ini mencapai lebih dari 98% berdasarkan penelitian Kenzaliev et al. Tahun 2025. Selanjutnya ada klinoptirolit. Klinoptirolit sendiri merupakan zeolit alami dengan struktur kristal berongga dan bermuatan negatif yang mampu menukar ion kation termasuk Cr3+. Dengan luas permukaan tinggi dan kapasitas tukar kation yang cukup besar, klinoptirolit efektif dalam menyerap logam berat. Sehingga, eh, namun perlu digarisbawahi bahwasannya pada klinoptirolit ini itu memerlukan modifikasi menggunakan NaCl untuk meningkatkan efektivitas adsorpsi melalui mekanisme pertukaran ion berdasarkan penelitian dari Kurniawan et al. Tahun 2023. Untuk diatomit itu merupakan material sedimen berpori tinggi yang kaya akan silika amorf. Struktur mikropor ini cocok untuk adsorpsi fisik, namun diatomit ini juga memerlukan modifikasi dengan FeCl3 untuk membentuk gugus aktif eh, yang dapat mengikat dan mereduksi kromium heksavalen menjadi kromium 3+ yang mana lebih aman pada lingkungan. Ini berdasarkan penelitian dari Kenzali et al. Tahun 2025. Untuk metode penelitian, berikut adalah diagram prosesnya.
Itu yang pertama, pengambilan sampel limbah industri penyamakan kulit. Selanjutnya ada pengaturan variabel yang bisa dilihat dari pH, waktu kontak, dan juga konsentrasinya. Lalu ada uji absorpsi dengan metode batch, penyaringan sampel. Lalu ada analisis konsentrasi CR sisa dengan menggunakan spektrofotometer. Lalu ada perhitungan efisiensi absorpsi, perbandingan kinerja absorpsi, dan terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Untuk peralatannya, yakni ada beaker glass, Erlenmeyer flask, magnetic tirrer dan batang pengaduk, oven, timbangan analitik, spektrofotometer, pH meter digital, saringan ukuran mesh 100-200, pipet full meter dan tetes, kertas saring dan juga hot plate. Untuk bahannya yakni ada limbah cair dari industri penyamakan kulit, resin penukar ion lewatit M500, cleanup tirolit alami dan juga bahan untuk memodifikasinya yakni NaCl, kemudian diatomate yang dimodifikasi dengan Fe, larutan standar kromium heksavalen, reagen 1-5 diphenyl carbazid, lalu buffer pH dan juga Aquades. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.